Jadi kita langsung saja kita akan lihat Bilangan pasal yang ke-14. Oke. Saya berikan judul tema khotbah yang harus saya katakan. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah anjing. Sorry. Itu judulnya. Saya minta maaf, itu judulnya. Saudaraku, khotbah ini belum pernah saya khotbahkan dimanapun. Saya sudah rekam untuk gereja online beberapa gereja, tapi saya sudah minta khusus untuk mereka tayangkan bulan September dan Oktober. Tetapi untuk gereja kami, ini akan ditayangkan minggu kedua bulan September. Jadi ini adalah tayang pertama di Menara Sukacita. Dengan judul tema khotbahnya yaitu adalah anjing. Pelan-pelan. Lalaunan. Slide yang kedua. Semoga menolong Anda. Slide yang kedua. Semoga menolong Anda. Saudaraku, anjing dalam Alkitab menggunakan dua kata besar, yaitu adalah Yunani dan Ibrani. Kalau Yunani adalah bahasa daripada perjanjian baru, kita kenal satu kata yaitu proskuneo. Kenal kata proskuneo? Oke, itu kata penyembahan, itu kata keintiman, itu kata kedekatan. Ternyata proskuneo itu dari kata dasar pros dan kuon. Dan ternyata kata anjing itu adalah kuon dalam bahasa Yunani. Sedangkan pros dalam bahasa Yunani artinya adalah dekat. Jadi kalau kita dengar kata proskuneo dalam penyembahan, yaitu seperti seekor anjing yang dekat tangan tuannya. Itu adalah Yunani. Siapa yang sepakat dengan saya? Khotbah kita hari ini sopan. Loh, kok nggak ada yang amin? Pelan. Saudaraku, bukankah ketika Tuhan menciptakan binatang di hari ke-6, semuanya baik? Dan siapa yang sudah dengan saya pasti termasuk anjing? Semuanya baik. Alkitab yang berkata demikian. Tuhan mencipta semuanya baik. Kita sering kali yang nyinyir, ya mungkin karena teologi kita teologi sosmed. Sering kali kita cuma melihat dari sisi yang negatif. Tetapi ternyata kata kuon, itu anjing, itu kata dasar dari proskuneo. Lanjut, yuk kita akan lihat bagian ini. Anjing dalam bahasa Ibrani, ini menarik. Bagi yang tercatat, bagi yang tertarik catat, boleh catat. Bagi yang malas catat, boleh difoto. Silahkan difoto. Ternyata kata Ibrani daripada anjing itu adalah kalef. Ini menarik. Dan ternyata kata kalef itu adalah dikenal sebagai nama yang sangat terkenal, yaitu adalah Kaleb. Jadi Kaleb artinya adalah anjing. Karena Kaleb itu kata dasarnya adalah kalef. Walaupun kurang meyakinkan, gini-gini gembala sidang. Saudaraku, sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 kami 7 kali kebaktian di tempat kami menggembalakan. Sekian puluh tahun saya menggembalakan, tidak pernah kalau minggu pertama saya menyerahkan anak yang bernama anjing. Rasanya nggak pernah, oleh karena iman daripada kedua orang tuanya maka anjing diserahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata ketika seseorang yang bernama Kaleb, kata dasarnya adalah kalef. Dan kata dasarnya adalah anjing. Arti harafiah dari Ibrani. Yuk kita akan lihat Bilangan 14. Sebentar, Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, hambaku kalef, hambaku anjing. Karena lain jiwa yang ada padanya, Alkitab berbahasa Inggris. Dari Amplified Bible tidak menggunakan jiwa. Tapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kalimat, he has a different spirit. Dia memiliki roh yang lain.
Oh ya, kita kenal Daniel has an excellent spirit. Tetapi Caleb berbeda. Caleb has a different spirit. Oh ya, kita bisa buktikan itu dari ribuan orang yang keluar dari Mesir. 2 orang yang punya a different spirit. Salah satunya adalah Caleb. Setuju? Ngangguk dong. Karena beberapa Anda pakai masker. Jadi enggak jelas ekspresi Anda. Oke. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memiliki. Semua kita mengerti ini kita bukan di akhir zaman. Setuju enggak dengan saya kita akhirnya akhir zaman? Poinnya itu aja. Dan siapa yang akan masuk ke akhirnya akhir zaman? Menurut saya salah satunya yaitu figur Caleb yang harus kita miliki. Sepenuhnya sampai pada janji Tuhan digenapi. Dan Caleb anjing, Caleb he has a different spirit. Slide berikutnya. Caleb itu keturunan Kain. Dan Caleb itu adalah keturunan daripada Edom. Bagi yang tertarik boleh mencatat. Yang bagi yang tertarik boleh mencatat. Ini adalah kasih karunia. Katakan bersama dengan kasih karunia. Ya. Karena kasih karunia artinya adalah kita memperoleh yang seharusnya kita tidak peroleh. Tapi kita tidak memperoleh yang seharusnya kita peroleh. Itu kasih karunia. Dan jelas ternyata Yefune, ayah daripada Caleb, sebetulnya keturunan Edom, keturunan Kain, bukan Israel. Tapi ketika mereka masih di Mesir, sejarah menyatakan bahwa Yefune bergabung dengan suku Yehuda, gitu ceritanya. Bergabung dengan suku Yehuda. Jadi pada zaman di Mesir, ketika mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Ternyata Caleb sudah menjadi pemimpin daripada Yehuda. Dan waktu tahun kedua mereka ada di padang gurun, Alkitab berkata 12 pengintai, salah satunya adalah Caleb. Dari mana? Suku Yehuda. Saudaraku, Caleb bukan orang Yehuda. Karena bapaknya bukan Israel. Bapaknya adalah keturunan Edom. Next slide. Caleb adalah figur pribadi yang menggenapi janji Tuhan sepenuhnya. Dan saya berdoa semua kita bisa nangkep pewahyuan hari ini. Semuanya oke? Boleh saya lanjutkan? Semuanya oke? Oke. Saya senang bisa bertanya soalnya. Biasanya cuma ketemu kamera. Saya memanfaatkan momen ini. Yuk kita akan lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Ternyata kata Caleb, bagi yang tertarik mencatat bisa dicatat. Secara harafiah, ya benar itu adalah anjing, tetapi secara rohani. Ternyata Caleb punya arti yang luar biasa. Caleb arti yang pertama adalah punya kekuatan besar. Tentunya kekuatannya bukan ototnya, bukan fisiknya, sekedar itu. Tetapi juga ada sesuatu yang insight yang kita akan pelajari. Yuk kita buka langsung. Yosua pasal yang ke-14. Langsung dibuka bagi teman-teman yang bisa membuka Alkitab karena kita akan analisa teks Alkitab. Pelan-pelan, perikopnya adalah Caleb mendapatkan Hebron. Ada sebuah seremoni. Katakan bersama dengan saya seremoni. Karena di ayat-ayat di atasnya ketika Yosua membagikan tanah. Saudaraku, Alkitab dengan jelas berkata Isakar dibagi. Lewi dibagi. Tidak ada seremoni tetapi kepada Caleb ada seremoni khusus. Bahkan ada perikop khusus yang dikhususkan oleh Yosua. Yaitu adalah Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir. Perhatikan, dia punya kekuatan besar itu arti yang pertama. Aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, ketika hamba itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Jadi ketika Caleb keluar dari Mesir usia 38, semua kita tahu. Tuhan suruh Musa utus pengintai 2 tahun ketika dia ada di padang gurun. Di Kades Barnea.
Perhatikan, untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Apa itu jujur? Apa adanya. Tolong katakan, ya, apa adanya. Nah, yang menarik perhatian saya, Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible berkata, and I brought him a report as it was in my heart. Ini penting. Karena ternyata hatinya itu jujur. Saudaraku, karena pencitraan, karena sosmed, sekarang banyak orang yang sudah tidak lagi jujur. Semuanya kamuflase. Semuanya kosmetik. Tetapi yang Tuhan cari adalah berita yang dari hati. Dan menurut saya, yuk kita lihat ayat slide berikutnya, ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan. Dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9 pelan-pelan. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu. Dan anak-anak sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Siapa yang sepakat dengan saya? Kekuatan besar daripada seseorang dari hatinya. Dari hatinya. Kenapa? Orang pelin-pelan, hatinya lemah. Kenapa orang bisa pindah-pindah panggilan? Hatinya lemah. Pak, saya punya beban Pak, pelayanan youth. Tiba-tiba hilang. Kenapa? Panggilan saya sekarang berbeda. Begitu sudah. Ayah wae jelema teh. Menggunakan kata-kata Alkitab. Ada aja. Padahal itu adalah soal sikap hati. Ternyata kekuatan terbesar daripada Kaleb. Kekuatan besarnya adalah hati. Saudara, saya melayani di sebuah gereja yang sangat sederhana. Gereja Bethel Indonesia Sawangan. Saya menggantikan ayah kandung pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Omnyo 16 tahun yang lalu meninggal. Gereja yang tidak mudah. Dengan tawaran-tawaran di luar. Butuh sikap hati. Tolong katakan ya. Butuh ketetapan hati. Kenapa saya berkata demikian? Kebayang gak sih? Itu yang namanya si Kaleb, saudaraku 38 tahun. Dia bersama-sama dengan orang tawar hati. Bersama-sama dengan orang yang tegar tengkuk. Bersama-sama dengan orang yang menyebalkan. Dan dia tidak ganti rombongan. Ekonon cicing wae itu. Setuju gak dengan saya? Dia gak ganti rombongan Kang Iwar. Dia tetap 38 dengan orang yang sama. Sekarang, waduh. Babari jelema teh ngacleng ka ditu, ngacleng ka dieu. Acelengan, sangeunah nawe. Tidak ada ketetapan hati. Pelayanan ngacleng ka ditu, sangeunah nawe. Sesuai dengan moodnya. My goodness. Yang namanya Kaleb. Dia tidak cari rombongan lain. Dia tetap di rombongan yang sama. 38 tahun. Yang jelema belegug kabeh bayangkeun. Katakan bersama dengan saya belegug. Jelema belegug kabeh, cileupeng kabeh. Pikangewaeun. Ketika kebayang gak sih dia harus bergaul 38 tahun. Sampai dengan tanah perjanjian, dia punya ketetapan hati. Saudaraku, Anda harus foto slide berikut ini. Anda harus foto. Kenapa hati itu penting? Karena hati itu moderator antara roh dan tubuh. Tolong katakan ya. Moderatornya itu adalah hati. Padahal slide berikutnya supaya khotbah saya cepat. Semua yang ilahi, Anda foto ini. Semua yang surgawi, semua yang ilahi itu permanen seal dalam roh. Iman seal dalam roh. Saudara tolong perhatikan. Buah roh permanen, install dalam roh Anda. Permanen, tidak seorang pun yang mencuri. Kecuali Anda murtad, udah itu aja. Tapi sepanjang Anda ikut Yesus, itu permanen seal. Itu masuk di dalam roh kita. Tetapi bagaimana yang roh itu, kemenangan dalam roh, sukacita dalam roh, damai sejahtera dalam roh, berkat dalam roh, terobosan dalam roh, yang semua sudah permanen. Saudaraku, ternyata untuk menjadi tubuh moderatornya jiwa.
Saya sekarang lebih lagi mengerti kalau Amsal berkata jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Tolong katakan ya. Kenapa? Karena semua yang dalam roh itu akan terrealisasi. Itu tergantung dengan hati atau dengan jiwa. Tolong perhatikan. Sorry, ini saya harus rada panjang ngomong di sini. Tolong perhatikan. Siapa yang sepakat dengan saya di pandemi ini ada kata yang sangat mahal. Sebelum pandemi kata ini murah. Hope. Betul ya? Sorry. Saya sebelum pandemi tidak pernah khotbahkan soal harapan. Kenapa? Karena semuanya mudah. Semuanya gampang. Hope itu bukan barang mahal. Tapi sekarang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Anda harus catat apa yang saya katakan. Saudaraku, yang namanya hope itu dimasukkan dalam hati. Bukan dimasukkan dalam roh. Dan bukan dimasukkan dalam tubuh. Maka Ibrani dengan jelas berkata bahwa yang namanya harapan itulah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Dan di mana dipermanenkan itu adalah di dalam jiwa, di dalam hati. Tapi Anda harus catat bagi yang tertarik. Saudaraku, yang dicuri setan bukan iman. Yang dicuri setan adalah harapan. Ketika harapan Anda turun, ketakutan naik. Ketika harapan Anda turun, anxiety naik. Ketika harapan Anda turun, maka kekhawatiran naik. Kenapa orang bunuh diri? Karena lost hope. Itu saja. Kenapa orang bisa ngacreng kali sana. Karena harapannya dicuri oleh setan. Saya berani bilang, yang dicuri setan bukan iman. Yang dicuri oleh setan itu adalah harapan. Ketika harapan Anda melemah, ketakutan datang. Ketika harapan Anda melemah, kumaki yuk. Cuman karena satu kata hati-hati dengan harapan. Maka harapan adalah jangkar, anchor, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tolong katakan dia. Saudara beberapa bulan yang lalu terima WA dengan gambar coklat muda. Kebayang tuh? Ulah ngebayangkan saya, ulah. Coklat muda dan apa yang terjadi? Saudaraku, di tengah-tengah coklat muda itu gambarnya adalah ombak. Ombak, terus ada kapal. Terus di bawahnya ada tulisan. Kita ada di kapal yang berbeda, di badai yang sama. Yang kuat adalah yang punya harapan. Dan harapan itu ada di dalam hati kita. Walaupun sebelah kiri kanannya itu si Kaleb teh jelema pegangan, jelema belegug, naon deui. Lempeng weh. Kenapa? Karena dia punya hope dan hope-nya tidak tercuri oleh apapun. Bagi yang tertarik boleh catat, iman itu kata benda, harapan itu kata benda. Dan bagaimana iman dan harapan itu menjadi satu dan menjadi kekuatan yang bernyawa ketika Anda kolaborasikan, dahsyat. Tolong katakan ya. Dan saya tahu persis, yang dicuri setan adalah hope. Ketika harapan itu melemah, ima pemajikan teh mau berubah sih nama. Geus ulah tukar tambah cenah kitu. Karena harapan, ima geus teboga harapan lah pemajikan teh geus pikangeweun kieu mah. Salaki mah moal kumaha tuh. Karena ketika setuju dengan saya, ketika harapan hilang, perkawinan hancur. Karena harapan hilang, segala sesuatunya hancur cuma karena satu kata hope. Dan ternyata harapan itu dimasukkan Tuhan, bukan dalam roh. Karena yang dalam roh itu yang iman, buah roh. Tapi harapan itu ada pada jiwa. Nanti saya akan khotbahkan kapan-kapan. Kenapa harapan di dalam Kaleb begitu kuat? Ini tanda supaya diundang lagi. Oke, enggak usah tepuk tangan. Enggak. 12 mengintai. Nanti aku khotbah. 12 mengintai ketika 12-12-nya sampai di tanah perjanjian di Eskol. Alkitab dengan jelas bilang begini, bahwa mereka di Eskol ambil yang namanya anggur dengan 2 tandan oleh 2 orang yang harus digandarnya. Jadi ketika mereka tuh sampai di tanah perjanjian, mereka makan anggur itu, mereka makan
makan arah itu, mereka makan delima itu. Jadi Kaleb berkata, satu kali kelak, one day, itu pasti jadi milikku. Karena harapan itu permanen dalam hati Kaleb. Menurut saya, kekuatan besar Kaleb adalah hatinya. Setuju? Bukan uangnya, bukan apapun, tapi hatinya. Oke, lihat saya sebentar. Saudaraku, saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya bulan Mei yang lalu. Sampai pada sebuah titik, Doni, saya tuh sampai ngomong gini, Tuhan tuh ada apa enggak? Dan Kang, saya bisa ngerti orang kenapa bunuh diri ketika saya alami itu sendiri di bulan Mei. Sederhana yang saya pikirkan. Teman-teman tahu, saya pelayanan sangat sibuk luar biasa. Sebelum pandemi, saya sebut angka. Per bulannya saya berkhotbah seperti hari ini saya berkhotbah dalam sebulan. 10 sampai khotbah. Dan saya pernah hitung dalam setahun saya berkhotbah kira-kira 800 kali. Pernah saya hitung. Tiba-tiba lockdown. Oke. Tiba-tiba cicing di imah, ngajentul di imah. Katakan bersama dengan saya, ngajentul. Cicing di imah, ngajentul di imah. Dan saudaraku, perasaan yang paling hebat muncul, yang mengintimidasi, menghantam harapan yang dalam diri saya, yaitu merasa tidak berharga. Merasa tidak berguna. Makan minum relatif lah, ya nggak sih? Makan minum pakaian cukup lah. Relatif, tetapi rasa tidak berharga itu sedemikian rupa. Sampai pada sebuah titik, saya bilang, Tuhan itu masih ada apa enggak? Saya ini masih berguna apa enggak? Saudaraku, saya hari-hari saya di rumah, pagi dan sore selalu jogging. Ya tuh. Setelah anak saya memberikan kepada saya sepeda, akhirnya saya sebulan terakhir sepedahan. Tapi saya sudah mulai bosan, minggu ini saya berenang. Nah, waktu masih jogging bulan Mei itu, saya jogging sebagaimana biasa. Dan ketika saya berlari, apa yang terjadi? Saudaraku, ada kerikil masuk ke dalam sepatu. Dan ketika kerikil itu masuk dalam sepatu, kerikil itu pelan-pelan turun. Saya menjadi tertatih-tatih. Saya menjadi tidak bisa berlari sebagaimana normalnya berlari, terpincang-pincang. Tapi ada impresi dalam roh saya. Biarkan kerikil itu masuk. Dan akhirnya saya tetap berlari pada sampai sebuah titik bahwa kerikil itu ada di telapak kaki saya. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya bilang gini, cannot. Dan Anda tahu ketika saya akan ambil itu kerikil. Saudara, Anda boleh foto quote ini. Karena saya sudah jelaskan kepada Anda. Yang membuat kita keluar, membuat kita mundur, membuat kita kalah atas gunung-gunung yang di depan kita. Sorry, bukan karena gunungnya. Tapi ternyata karena sebutir kerikil yang ada dalam sepatu Anda. Hah? Kenapa orang nyimpang? Karena sebutir kerikil. Nyimpang dari panggilan, nyimpang dari pelayanan, nyimpang dari kehidupan. Karena sebutir kerikil. Yang semula pelayanan lari kencang sedemikian rupa. Kasihnya kencang, pelayanannya kencang, hidupnya kencang, saat teduhnya kencang. Tiba-tiba bisa tertatih-tatih dan terpincang-pincang. Bukan karena gunungnya. Bukan karena persoalannya. Sorry, bukan karena pandemi. Tapi ternyata ada kerikil kecil yang ada dalam sepatu kita. Sehingga kita tidak bisa lagi berlari. Dan itulah yang melemahkan harapan. Semuanya oke? Masih 2 poin lagi nih. Semuanya oke? Aman? Oke. Poin yang kedua. Ya, kita lihat. Poin yang kedua.
Lanjutkan ke slide yang tadi. Arti Caleb yang kedua adalah gagah berani. Arti daripada anjing, Caleb adalah gagah berani. Slide berikutnya. Yuk kita lihat ayat 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ketika Yosua memanggil semua kepala suku, posisi daripada Caleb posisinya ketika itu 85 tahun. Tapi ternyata untuk mengalahkan Hebron, yuk kita lihat ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat, sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu ini dimiliki kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ternyata untuk masuk ke Hebron dia harus mengalahkan raksasa-raksasa. Ternyata ketika dia masuk ke Hebron bukan itu tanah kosong dan tinggal masuk, tidak. Ternyata di sana pun ada penguasa-penguasanya. Dan posisi ketika itu Caleb sudah berusia 85 tahun. Ada kekuatan yang besar hatinya. Dan yang kedua yaitu adalah gagah berani. Next slide. Memegang prinsip kebenaran adalah keberanian tertinggi di tengah kompromi. Tolong katakan ya. Gagah berani adalah ketika Anda memegang prinsip kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa dikompromikan. Dan saya berdoa agar semua kita menjadi orang-orang yang gagah berani. Bagian yang ketiga, bergerak dengan kecepatan. Itu arti daripada Caleb. Bergerak dengan kecepatan. Dia bergerak dengan cepat. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya sangat diberkati oleh kesaksian seorang teman, seorang sahabat, 10 tahun bersahabat, orang Surabaya. Hari ini usahanya sukses, keluarganya sukses, pelayanannya sukses. Dan ketika diwawancarai oleh siaran vlog, dan saya mendapatkan klipnya, ternyata saya baru tahu. Kalau waktu dia SMP, SMA, dia pernah jadi, supir angkot, pernah jadi supir taksi. Nggak kebayang, dia sekarang sesukses apa yang dia raih hari ini. Ternyata diawali dengan yang begitu rendahnya. Dan apa yang terjadi? Ditanya sama pewawancara, apa kiat suksesnya? Saudaraku, Anda tahu kiat suksesnya? Ini dia. Satu langkah untuk memulai kebaikan. Dia berkata, saya apa saja yang ditugaskan kepada saya. Kalau saya bisa lakukan hari ini, saya tidak tunda besok. Kok nggak ada yang amin? Kalau harus melangkah, melangkah saja. Maaf, kebanyakan kita lebating mikir. Kabeh dipikir. Atau kumaki. Dan akhirnya overthinking. Dianalisa, kabeh dianalisa. Kayak kumaki. Nanya heula ka Nabi. Puasa heula 40 poe. Lalieur. Dan ternyata yang namanya Caleb itu melangkah dengan cepat. Dan Anda bagi yang tertarik, Anda harus note. Kalau Anda bisa lakukan hari ini, jangan tunggu besok. Tolong katakan ya. Saya selalu bilang kepada jemaat Tuhan yang beribadah online. Saya selalu berkata kalau ibadah premier jam 10 pagi, jam 10 kurang 5 udah di depan TV. Jangan tunda jam 11, nanti juga masih ada. Kan belum di lockdown, belum di take down. Nanti juga malam bisa, saudaraku, nilai penundaan berbeda. Angkewe babari, mak aya keneh dah, tinggal dipencet bijila mana gen aya keneh dah moal ka mana. Isuk ge bisa, peuting ge bisa, subuh ge bisa. Akhirah hawe. Betul nggak banyak orang nunda? Sorry, saya curcol sedikit, boleh? Boleh enggak? Semua ngeluh pendapatan gereja.
itu turun. Kenapa? Sederhana. Karena jemaat tidak biasa dulu yang namanya kolekte, langsung di hadapan banget. Katakan bersama dengan saya, di hadapan banget. Iya gak sih? Langsung di depan mata ada kantong kolekte. Tapi setelah online, walaupun sudah dikasih tahu nomor rekening, QR, kenapa mereka tidak perpuluhan? Kenapa tidak memberi? Karena ditunda, itu saja. Engkewe. Padahal begitu dengan mudahnya punten, tinggal tik. Iya gak sih? Kenapa tidak memberi? Kenapa tidak melakukan firman? Sederhana, kan ditunda. Engkewe. Hati-hati. Kita nggak ingin berkat Tuhan tertunda, tapi kita selalu menunda. Selalu menunda. Oke, next slide. Ya, sama-sama. Saya tutup di sini. Sama-sama, saya tutup di sini. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Anda harus highlight seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku, Anda foto, wajib foto slide berikut ini. Anda wajib foto. Hidup adalah kumpulan dari firman yang Anda lakukan. Tolong katakan ya. Hidup ini koleksi, Pak. Nah, sekarang apa yang Anda koleksi? Kekhawatiran. Apa yang Anda koleksi? Ketakutan. Apa yang Anda koleksi? Dunia ini. Hidup adalah koleksi daripada firman yang Anda kerjakan. Berhasilnya, gagalnya hidup kita tergantung apa yang Anda koleksi. Bisa nangkap enggak? Apa yang Anda koleksi dalam hidup Anda? Daging, dosa. Apa yang Anda koleksi, kumpulkan dalam hidup Anda? Saya berdoa. Kaleb anjing berkata, apa yang Tuhan firmankan, itu yang kupegang. Karena hidup adalah koleksi dari firman yang kita renungkan dan kita lakukan. Sok, terakhir, ini benar terakhir. Oke, yuk. Dengan kekuatan anugerah secepat firman Tuhan dilakukan, secepat itulah firman Tuhan digenapi. Secepat itu. Secepat Anda koleksi firman, apa saja. Ketika Anda saat teduh, ya Tuhan, aku lakukan. Kalau Tuhan minta Anda untuk mengampuni, jangan tunggu besok. Menabur, jangan tunggu nanti. Penyakit kita adalah menunda. Tapi yang secepat dia bergerak, secepat itulah penggenapan firman Tuhan dinyatakan. Tadi saya bilang tanggal 15 Maret kita offline, betul offline. 7 kali kebaktian, tapi di hari itu juga Pak Jokowi berkata, berdoa di rumah saja, kerja di rumah saja, belajar di rumah saja. Tanggal 22 Maret kami tidak membuat gereja online. Kami menggabungkan diri dengan Rayon. Tanggal 29 Maret kami tidak buat gereja online. Pertimbangan yang paling kuat salah satunya adalah, yang pertama kita tidak punya alat sama sekali. Tidak punya alat sama sekali. Yang kedua kita tidak punya sumber daya sama sekali. Nyen online teh kumaha nyeuna teu kabayangkeun. Teu kabayangkeun. Dengan keadaan dari tanggal 21 sampai tanggal 25, saya setelah 10 tahun memakamkan Kang, 4 pengerja bakal ibu wakil gembala keluar dari ruang jenazah COVID-19. Saya yang memakamkan. Dan semua orang bilang, Kang hati-hati jangan makamin orang. Bayangin 4 orang meninggal beruntun, dan bukan itu saja yang bikin hati hancur adalah teman-teman di Bandung berguguran. Mereka sahabat-sahabat saya. Pak Aslam sobat pisan, Pak David sobat pisan. Waduh itu mereka teman-teman baik. Dan mereka bertumbangan satu demi satu, dan bukan itu saja. Ibu gembala meninggal, diakones meninggal. Itu beratnya luar biasa.
Tetapi memasuki bulan April, apa yang terjadi? Saya ada dorongan kuat. Kamu bikin gereja online, apa adanya. Pakai handphone, pakai apa aja, apa adanya. Dan akhirnya nekat. Beneran nekat. Saya cuma panggil pemain gitar. Saya tanya bapaknya, sehat atau henteu? Gitu. Ulin kemana wae budak teh. Gitu. Mun ulin bung, pokoknya mun cicing di masuk, pelayanan yang saya. Akhirnya dia main gitar kan, saya doa pembukaan, saya WL, saya khotbah, saya pengumuman, saya doa berkat. Kabeh weh. Gimana? Gak ada orang, memang gak ada orang, gak ada siapapun. Tetapi saya tahu persis, melangkah saja. Katakan bersama dengan saya, melangkah saja. Tadi malam saya tidur jam 4 subuh. Karena semua gereja online QC-nya saya. Jadi saya bukannya proses dari awal sampai ke QC, sampai ke quality control. Itu saya yang nangani. Dan sudah 60 episode. Dan sekarang yang menikmati pelayanan kami sudah kira-kira 700% dibandingkan jumlah jemaat. Saudaraku, besok kalau Anda lihat pelayanan kami, saudaraku sudah pakai subtitles bahasa Inggris. Mungkin ada teman-teman, kita jelema cilep, orang sawangan, belegug, polontong, katakan bersama dengan saya polontong. Nyawa itu polontong. Ini terang polontong. Belagu pisan sawangan pakai subtitle bahasa Inggris. Saya cuma berpikir begini, kalau yang 10.000 orang yang setiap minggunya sekarang lihat itu yang namanya pakai subtitles, kalau mereka punya teman di luar negeri, mereka akan subscribe dan mereka akan share. Sederhana kok mikirnya. Sampai sedemikian melangkahnya jauh. Bahkan saya sering kali berpikir, kita ini kecepatan atau enggak sih? Kayak cepet banget gitu tuh. Dari enggak ada, Kang. Bukan dari ada, dari enggak ada. Tapi ketika kita melangkah dan secepat itu juga, Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Tok nangtung. Bangkit berdiri nangtung teh. Semuanya oke? Semuanya oke? Saya harap belajar, yang belajar. Belajar? Oke, puji nama Tuhan. Saya mau nyanyi lagu yang enggak tahu lagunya. Yang ada. Bukti kebesaran-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan musisah serta